Sumi memotong lidah ayahnya dengan gunting karena si ayah sudah tega membunuh ibunya sendiri. Merasa kurang puas, Sumi mengambil golok lalu ia memenggal kepala bapaknya sendiri sampai putus. Karena ia teringat di mana waktu ia masih kecil dahulu, bapaknya dengan kejam menusuk perut ibunya dengan pisau sampai mati. Karena ia tak rela bapak menikah lagi, membuat Ahmad diam-diam kabur dari rumah, meninggalkan diriku sendiri saat tertidur. Karena Ahmad sudah tak tahan lagi melihat tingkah laku bapaknya. Setelah kami tumbuh dewasa, Ahmad pulang lagi ke rumah. Kami berencana akan melawan Asri dan Sari untuk bisa mengambil jasad bapak mereka yang telah hilang. Rupanya Sari sedang melakukan ritual. Ia tega membunuh orang untuk mengambil jantungnya. Lalu jantung itu ia masukkan ke dalam tubuhnya Karto. Dari kejauhan ia mendengar suara azan. Tak tahan mendengar suara itu, Sari ingin menyantetnya. Ternyata ilmu santetnya tak mampu menyerang orang di dalam musolah itu. Lalu ia menyuruh Asri untuk dapat membunuh orang itu. Di tengah perjalanan, Sari malah bertemu dengan Sumi yang ngotot minta dibaliki jasad bapaknya. Ketika mereka akan berkelahi, Ahmad datang membantu Sumi karena dua beradik ini main keroyokan. Asri langsung kabur. Saat ia tiba di rumah dengan rasa kecewa, ia dikagetkan mendengar suara Karto memanggil dirinya. Betapa senangnya Asri melihat suaminya dapat hidup kembali. Esoknya Asri menculik marbot musola. Ia meminta marbot itu untuk dapat menjadi penghulu. Menikahkan lagi ia dengan Karto yang baru saja dihidupkan Sari. Setelah sah menikah, Asri meminta restu kepada ibunya Karto yang jasanya ia simpan bertahun-tahun di rumah ini. Pas mau sungkem-sungkeman, Sumi dan Ahmad datang. Lagi-lagi Sumi hanya meminta jasad bapaknya dibalikan. Asri memberitahunya kalau baru saja bapakmu mereka hidupkan lagi dan ia baru saja selesai melakukan pernikahan, sambil menyuruh Asri mencium tangannya supaya mereka berdua menerima ia sebagai ibunya. Tak sudi punya ibu seperti iblis, Sumi dan Ahmad langsung pergi, di mana Asri langsung mengejar mereka ingin memberinya pelajaran. Ia malah terkena pukulan si Ahmad. Tak terima sudah dipukul, Asri mengadu kepada Karto kalau kedua anaknya itu durhaka sama seperti ibu kandungnya dulu. Sumi tak terima kalau Asri sudah menjelek-jelekan mendiang ibunya. Lalu Karto berkata, apakah layak disebut anak yang berbakti jika ia tega membunuh ayah kandungnya sendiri? Rupanya Ahmad baru tahu kalau kakaknya Sumi sudah membunuh ayahnya waktu itu. Tiba-tiba Sari datang langsung menyerang Sumi karena ia tak terima jasad adiknya sudah dilenyapkan Sumi. Ahmad ikutan mengoroyok Sari. Lalu Asri pun melerai mereka bertiga. Ia tak ingin ada yang mati di malam acara pernikahannya dengan Karto. Setelah Sumi dan Ahmad kabur dari kejaran Sari, Sumi membenarkan semua cerita dari ayahnya tadi. Ia sengaja membunuh ayah karena ayah tega membunuh ibu demi mendapatkan cintanya Asri. Setibanya mereka di rumah, Ahmad meminta Sumi untuk tidak tinggal di rumah ini karena ia merasakan sesuatu yang tidak enak. Ternyata dugaannya benar. Sehari melakukan santetnya lagi. Ia bangkitkan lagi jasad ibunya Ahmad. Ia meminta Ahmad jangan lagi pergi meninggalkan ia sendiri di rumah ini. Begitu juga dengan Sumi. Ia ditemukan lagi dengan bapaknya yang meminta Sumi tidak pergi meninggalkan dirinya. Lalu pacarnya Sumi juga mengolok dirinya. Sihir apakah yang dikirim Sari itu? Kita lanjut part berikutnya.